Acara ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Lombok Timur. Sepiring nasi putih disiram air dan ditambahkan sedikit garam dengan kerupuk sebagai lauknya. Begitu nikmat dilahap oleh Rozi, cucu dari Kamariah, warga Dusun Mandi Batu, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nasi putih yang disiram air dan tambahan garam kerap mewarnai hari-hari Kamariah dengan anak-anak dan cucu-cucunya untuk mengisi perut. Ibu 7 anak dan 2 cucu ini harus berjuang seorang diri menghidupi keluarganya selama hampir 8 tahun setelah suaminya meninggal. Penghasilan dari buruh tani yang dilakoni Kamariah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa makan saja, walau hanya dengan air garam, sudah sangat syukur dirasakan. Hidup memang tentang pilihan, dan Kamariah memilih menikmati hidup dengan menerima nasibnya untuk membesarkan 7 anak tanpa suami, meski hanya bekerja sebagai buruh tani. Bersama anak-anak dan cucu-cucunya, Kamariah tinggal di gubuk bambu yang sangat sederhana ini. Gubuk yang ketika musim penghujan tiba, selalu disapa dengan bocor di beberapa titik. Pondasi bangunannya juga tidak kokoh, yang sewaktu-waktu bisa saja tergerus dan longsor yang berpotensi mengakibatkan gubuk ini miring dan roboh. Kayu-kayu penopangnya pun nampak lapuk. Sungguh, kondisi yang sangat memprihatinkan. Di gubuk berukuran 5x6 ini ditinggali 11 orang. Dari ke-7 anak Kamariah, putri pertamanya sudah menikah dan ikut tinggal di gubuk ini bersama suami dan 2 anaknya. Lamun hujan ya sekitar tinang tanano ya dana bocor ah. Kita rati lamun di dalam aras kedi tao nana bocor. Aku saya takutan limuri le perigi no ya si takut jangan sa piran wah hujan gua erok kan limurin no. Karena sa kan enrebak mano ya si erok. Oh iya sebelah anu nite gitu nano endah ya satu no erok malik ya si parapan. Kamu hujan jati jempeh no. Ope gue bocor. Anu di mana seng-seng bocor doa. Lagu desa anu lalu doan bean huni itu. Ambil anak-anak ni doang jadi aman sekolah bayu ni itu dulu. Nara tanganin sa anu ja si pemerintah mana-mana aneh sa bersyukur. Nara langan. Tak ada sawah dan kebun untuk ditanami. Hanya sawah dan kebun milik orang lain sajalah yang menjadi harapan bagi Kamariah untuk bisa menjadi satu-satunya mata pencahariannya setiap kali ia dibutuhkan menjadi buruh tani. Sebagai orang tua tunggal, ia pun harus berusaha menghidupi keluarganya walau bekerja serabutan. Lalu anu juk Kalimantan. Lalu dia anu to lalu sedot gares dan begawian. Kurang lebih 20 jelung. Selalu terus ibu nanu ninggal dia sakit bro dia. Den bau di jauh le saya ngasakan biaya
Milian 20 lah gondara tu teh anu biaya sak semenu. Sedangkan kanan si loe na. Antara kan selapun pira sekolah nani wah keluar selesai sekolah. Dia paling jodoh dia sak baru dia gua teh tahu nani barang-barang tete. Nani di mana ra Bali dia indah tu. Dia nani teh beta kumpul jolo ni tu. Saat suami Kamariah masih hidup saja, kondisi ekonomi keluarga ini memang sudah sangat memprihatinkan. Kamariah juga sudah sejak lama memang membantu suaminya untuk mencari nafkah menjadi buruh tani. Namun memang, upah dari hasil menjadi buruh tani tak seberapa. Lebih-lebih, pekerjaan ini tak setiap hari ada. Jika musim panen telah usai, maka tenaganya tidak dibutuhkan. Artinya, tak ada pemasukan sama sekali. Kamariah pun harus berpikir keras mengatur segala kebutuhan rumah yang juga dibantu oleh anak pertamanya yang masih tinggal bersamanya. Keburu doang leman tu. Lamun sekali misalnya lamun tendara apa-apa nu 20. Sak sekelemak ni lagu ndik tebing nyampah. Lamun sa tebing nyampah selai sak sekelemak. Kalau menanuk masalah dan anu ni tu mau tenuanis cukup dan tu anu ni kan arak langan ni tamu sa anu biaya sekolah ni situ utama kan. Lalu buruh menara buruhan. Menara buruhan jangan memot tu. Bangunan tu magawian tukang. Lamun anu jan lar ten anjara anu. Mendara jangan memot nu dinara. Enggak nah nukang dan tahu lain nah. Di gubuk ini, kini hanya ditinggali 6 orang saja. Kamariah dengan 3 anak dan 2 cucunya. Menantu Kamariah pergi bekerja ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia mendapat pekerjaan kuli bangunan di sana untuk beberapa waktu. Sedangkan 1 anak lelakinya mencoba mengadu nasib di Kalimantan dan 3 anak Kamariah dimasukkan ke panti asuhan agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ketika Kamariah dan anak-anaknya bersyukur meski hidup pas-pasan, bak sebuah balasan atas kesyukurannya. Masih ada yang berbaik hati untuk menguruskan agar anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang layak. Sa sekolah karing 4 jari sa masih. Alhamdulillah PKH dia mantan beras terus telok nganje dana lah. Untuk anak sekolah. Untuk anak sekolah ya. Insya Allah selapuk masyarakat tetangga ni tahun terkena mahal ni dan dituasa sampai ada doaan si semeton jari sekitar sekeliling ni dia masa sampai ada doa ada sampai dia mau mangan dia mau apa rak doang semeton jari saat dia lah ni dah ya lete atungan samtan kandu apa syarat makan beras apa bau dah ada anu dia saat ada doa sama sekali. Jika biasanya Kamariah pergi mencari rupiah menjadi buruh tani, hari ini ia hanya di rumah saja. Musim panen telah usai, yang artinya hari ini tidak ada pemasukan. Ia memanfaatkan waktu untuk ikut bergotong royong di acara hajatan pernikahan tetangga dekat rumahnya. Namun sebelum pergi bergotong royong, ia pun menyempatkan untuk mencari kayu bakar dari batang kayu tembakau yang sudah mengering di ladang tembakau milik orang. Warna dinding dan atap yang menghitam menjadi tanda Kamariah memasak menggunakan kayu bakar. Jangki kadun tu. Ya gua lamun bian-bian ikut lalu asuh kayu mana kayu mako. Karena ni wah selesai mako gua. Lamun
geru lema go lalu dan asu ni kanak-kanak ni bisi tena asu kayu orang kadang bekebe kena anu kayu mako na teo ni beho sita asu tidak tertumpuk kena lalu tu doang gotong royong doang tanah di gobuk jati pokok narak dengan anu lalu tu doang gotong royong yang kalau selesai aku ni apa saya tegawe ruang sama nomen ni lalu tu itu saya momot lalu. Perasaan hampa, bingung dan bimbang tentu dirasakan Kamariah yang hanya seorang diri menghidupi anak-anaknya. Namun ia selalu memendamnya sendiri, agar anak-anaknya tak bersedih. Orang tua mana yang tak sedih dengan kondisi yang serba pas-pasan? Selalu sabar, syukur, dan berprasangka baik kepada Sang Khalik ia tanamkan di benaknya agar tetap tenang menjalani hidup. Belum beo ni dek para ne awak jamak doang itu aja kena biasa-biasa lah ni para nanu diri di mak mana sang itu bau temen sangarak lebihan si itu kenda ya kena biasa doang anu tidak tu menara bandunya syukur-syukur lah itu mau darah mana sang di batur sak lain-lain sangarak lebihan si anu unik bawaan si itu lapuk si pikiran lagu ja mana hibur diri ndak sampai kanak-kanak tahu kesedihan ni ndak sak milu ni dah sedih bukan anak-anak milu jarin kan si tanu anu entat hiburan masalah sedih jandara si uni tembe si dengan toa sendiri si sedih no. Sementara kan itu hanya mesat berjuang untuk menghidupkan kanak-kanak ni sak nyangker pitu selesai untuk sak bilang jelu sak menomen ni kan mesat doang. Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Lombok Timur, Ibu Kamariah mendapat bantuan dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua 4, Insinyur Muhammad Nazri. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Basnas Kabupaten Lombok Timur menyalurkan santunan kepada salah seorang mustahik kita yang cukup jauh dari ibu kota ya. Terima kasih kami sampaikan kepada para muzaki yang telah menyalurkan zakat melalui Basnas. Kami terus berharap untuk mendukung kegiatan kita menyalurkan kepada melayani mereka yang berhak. Kita tetap membutuhkan zakat dari para muzaki. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa memberi lebih banyak lagi dan kepada orang lebih banyak lagi. Terima kasih kami ucapkan pada Basnas Lombok Timur atas bantuannya. Semoga bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belum biar anak tetap sehat. Di tengah rasa sabar dan kesyukuran yang ditanamnya dalam berjuang menghidupi 7 anaknya seorang diri, Tuhan, Sang Sutradara alam semesta, memberi keberkahan kepada 3 anak-anaknya yang kelak semoga mengangkat derajat kehidupan Kamariah dan keluarganya. Nasi putih dan air garam akan menjadi cerita indah bagi anak-anak dan cucunya di masa depan. Menyemaikan rasa syukur akan melenyapkan rasa takut dan di kemudian hari akan memetik limpahan keberkahan.